Baik. Udah ya tadi ya? Anggap aja udah lah. Saya tak sambil duduk sini ya. Jelek gitu ya. Saya itu baru mendarat tadi jam 11, terus suruh ngajar ini. Capek. Masih kriip-kriip nih. Jadi gini, teori tadi sekali lagi, ini kalau saya bilang saya membuat model ini jadi teori itu bukan berarti sombong. Nah itu ya kan kadang-kadang orang itu sok serik ya, dikirone sombong. Kok bagus sih senangane gawe teori. Ayo wong anu teori building, pernah ikut nggak besok teori building training? Kalau S2 nggak merasa perlu ya, biasanya anak S3 yang suka main. Teori building itu ada workshopnya tuh sangat populer itu dari CICP ya, bertahun-tahun. Jadi teori itu sebetulnya bukan sesuatu yang wah gitu loh ya, keren, itu bukan. Teori itu ya hanya menata konsep ya, dan justru harus menyiapkan diri untuk bisa diuji. Tapi kalau model tadi itu kalau mau diuji dia bilang ya ini kan cuma model gitu, jadi nggak siap untuk diuji. Nggak mau pakai terserah, nggak pakai terserah gitu, kayak wong mutung gitu loh ya. Take it or leave it. Nah ketika kita bilang teori artinya kita menyediakan argumen-argumen, penjelasan-penjelasan yang silahkan diuji di lapangan gitu. Itu makanya saya berani menyebut atau memberanikan diri menyebut ini sebagai teori, BOM teori, sebagai teori organisasi. Sebelum sampai ke sini mungkin saya akan memberi pengantar dulu bahwa dalam teori BOM ini itu ada 3 model sekaligus. Wah, keren toh. Kalau yang lainnya cuma 1 model, ini ada 3 model. Jadi model pertama itu saya sebut sebagai simple model. Jadi model yang sederhana, yang sifatnya umum. Oke. Terus nanti ada yang kompleks model, yaitu yang lebih detail modelnya. Lalu yang ketiga adalah complete model. Jadi model yang komplit, ya toh. Komplit itu artinya dalam hal ini ketika kita bicara complete model itu memasukkan faktor lingkungan. Tapi kalau yang kompleks model itu berusaha secara detail menjelaskan mekanisme organisasi dengan lebih mendalam. Tapi kalau simple model itu memberikan kerangka pikir yang generik ya tentang backbone dari organisasi itu. Backbone ya. Backbone itu tulang punggung. Jadi asumsi dari BOM teori ini adalah bahwa organisasi itu ibarat tubuh kita yang itu bisa berdiri tegak ditopang oleh tulang punggungnya. Jadi kalau selama tulang punggungnya itu masih baik, masih utuh, masih sehat, kuat, nanti hal-hal yang lain itu bisa diperbaiki, ya. Misalnya terus tangannya lecet, bisa diobati, ya. Kakinya kesleo, agak pincang dikit, itu nggak masalah. Selama nggak tulang punggungnya nggak bermasalah. Tapi begitu tulang punggungnya itu bermasalah, kita bisa lumpuh. Itu sebagai asumsi dari BOM teori. Jadi organisasi ibarat organ itu, organ tubuh kita. Nama organisasi sendiri itu sebetulnya kalau dikembalikan ya akar katanya organ. Jadi sesuatu yang memiliki fungsi ya, memiliki tujuan, memiliki fungsi. Atau juga bisa dibilang organisasi itu hanya alat saja untuk mencapai sesuatu. Ya kan? Nah, itu organ. Nah, kita akan mulai dengan simple model dulu. Assessmentnya
itu nanti belakangan kalau Anda sudah tahu teorinya ya kan, karena assessment itu karena Anda harus tahu yang dimaksud yang di-assess apa baru bisa lakukan assessment. Assessment juga sudah ada, sudah diuji beberapa perusahaan dan institusi ya. Yang kakak angkatan Anda ini sudah mulai banyak yang pakai BOM. Ya, kemarin ada 2 yang sudah konsultasi, 1 lagi ada tapi belum konsultasi. Ya, artinya sebagai assessment saya berani mengatakan bahwa ini sudah diuji cobakan ya. Tapi sebelum sampai ke sana harus paham teorinya dulu, karena yang kemarin pakai assessmentnya itu bola-balik telepon wae. Karena urung dong teori ini gitu ya. Ya akhirnya ya karena saya ini baik hati ya. Baik, jadi ini model yang pertama ini saya pertama-tama bicara masalah organisasi secara kronologis ya, atau organisasi yang ideal seperti apa, tapi secara kronologis. Sehingga sebetulnya yang pertama kali dari organisasi itu adalah apa? Kira-kira sebelum organisasi itu ada, itu yang melahirkan itu apa? Tujuan ya, atau istilah yang populer. Saya sengaja mencari istilah yang populer supaya tadi menjawab permasalahan tadi ya, supaya familiar ya. Yang pertama adalah mission. Nah, kata mission ini cukup kaya maknanya ya. Kalau Anda lihat di dictionary-nya Oxford, itu mission itu bisa berarti tujuan, bisa berarti tugas, bisa berarti pekerjaan ya, bisa berarti aktivitas, bisa berarti program. Ya. Nah, itu juga yang membuat salah kaprah dalam instansi pemerintah, terutama yang latah menggunakan istilah visi misi itu sering terjadi salah kaprah. Coba saya mau tanya, PLN misinya apa? Nah, kan bingung toh? Misi coba apa misi ini? Ma? Jadi tidak usah tidak usah bersedih hati, karena kesalahan itu hampir terjadi di mana-mana. Karena banyak instansi di Indonesia ini latah buat visi misi itu, tidak pahami filosofinya. Kalau Anda mau tahu ilustrasi yang sederhana tapi konkret dari misi itu, ya nonton film Mission Impossible. Jadi Mission Impossible itu selalu dimulai dengan misi. Misinya nggak berbunyi seperti tadi toh, kepuasan pelanggan, nggak apa. Misinya itu ya dia tujuannya, dia tugasnya, dia alasannya. Ya. Paling tidak 3 itu. Tujuan, alasan, tugas. Misi itu. Jadi sebetulnya PLN itu didirikan untuk apa sih? Kalau nggak ada PLN, apa yang kosong dalam kehidupan kita ini? Padam. Ya. Sehingga PLN itu misi utamanya adalah menerangi. Itu misinya. Jadi misi cukup itu saja PLN itu. Iya toh? Tapi dalam usaha itu tidak sederhana. Misi itu sederhana tapi fundamental. Tapi misi juga tidak harus cuma satu. Artinya bisa, misalnya Indonesia itu misinya apa? Negara Indonesia itu misinya apa? Negara kan organisasi. Kalau bangsa itu anggota ya, manusia, individu ya. Negara Indonesia misinya apa? Kenapa dibentuk negara Indonesia? Kapan dibentuk negara Indonesia?
negara loh. Negara Indonesia kapan dideklarasikan? Proklamasi. Terus misinya apa? Nah, ada 4 ternyata setelah diteliti, misinya ada 4. Apa pertama? Mencerdaskan itu nomor 2. Nomor 1 itu nomor 3. Pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mensejahterakan apa? Itu yang keempat, untuk melaksanakan keadilan dan keadilan sosial, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi itu misi bangsa Indonesia. Ya. Nah, sehingga ketika organisasi itu memiliki misi yang kuat, dan seharusnya kuat misi itu karena itu ibarat akar, maka dia ibarat pohon. Ketika akarnya kuat, maka walaupun mungkin kadang-kadang gugur daunnya, ya, patah rantingnya, tapi ketika akarnya kuat dia akan tumbuh lagi. Jadi metafornya di samping tubuh manusia juga pohon, ya, organisasi itu. Misi sebagai akarnya. Misinya Hitler apa? Waktu zaman Hitler itu dia membuat negara Jerman menjadi apa? Deutsche über alles, ya. Menjadi negara yang tertinggi di atas segalanya. Gagal tuh. Karena itu bukan misi yang fundamental, yang kuat, yang benar, ya. Ingat, benar itu maknanya bukan hanya benar dan salah terus bener-beneran salah-salahan, bukan, ya. Benar itu artinya dia fundamental, core, ya, esensial, dan ada balance di situ, ya, dan ada dinamika. Itu namanya kebenaran, ya. Sesuatu yang benar itu ibarat gangsingan. Gangsingan yang berputar dengan benar itu dia tidak seperti berputar. Kenapa? Karena dia sangat balance, dia sangat fokus, dia sangat kuat, ya, dan dinamis tapi sekaligus stabil. Tapi kalau masih swinging gitu, ya itu masih belum kuat, ya. Nah, itu misi yang seharusnya ideal. Saya kali lagi kita bicara masalah ideal, ya. Nah, tapi sebagai organisasi nggak cukup hanya punya misi doang. Kan misinya harus diapakan? Dilaksanakan, bukan direncanakan. Salah itu katanya, ya. Dilaksanakan, apa istilahnya tuh? Direalisasikan, ya. Nah, untuk itu pertama kali yang dibutuhkan adalah seorang atau sebuah leadership. Jadi teori BOM ini adalah teori yang pro dengan leadership. Karena 7S tadi nggak pro leadership, dia leadership itu nggak penting. Tapi kalau apa 6 box model, dia pro leadership juga karena sentralnya leadership. Jadi perlu Anda perlu baca artikel saya di Buletin Psikologi, tahunnya lupa 2005 atau 2006 gitu, tentang leadership itu. Jadi ada artikel yang menekankan atau ada dua arah, ya, ada dialektika, ya, dalam artikel tentang leadership. Dulu disertasi saya hampir tentang leadership soalnya. Jadi saya baca banyak tentang leadership, terus saya lihat ada dua arah. Ada kelompok yang pro leadership, ada kelompok yang pro system. Jadi leadership itu dianggap ilusi karena yang penting sistemnya, gitu. Nah, teori BOM ini adalah yang pro leadership.
Nah, di sini mulai ada falsifiability. Anda boleh melakukan falsifikasi. Apakah betul leadership itu perlu? Ya kan? Ini maksudnya teori. Jadi teori itu ada keberpihakan tentang sesuatu, tentang bagaimana dia menjelaskan. Ada angle, ya, ada sudut pandang. Contohnya misalnya dalam teori leadership sendiri kita sudah bahas dengan Bu Tati, ya. Ada yang menganggap yang penting leadership itu karakternya, ada yang beranggap yang penting perilakunya, ada yang beranggapan oh itu dua-duanya penting. Itu kan semua teori itu punya positioning atau punya proposisi. Posisinya pro yang mana? Itu ngawur saya tadi. Tapi kalau nyambung. Namanya prosesi memang, tapi apakah maknanya itu pro pada posisi apa ya, itu agak udah adik gaduh sedikit. Citylink, ya. Citylink itu sukanya ngeling-ngelingkan yang nggak link gitu, ya. Makanya di pantun. Jadi yang kedua adalah leadership. Tuh kan, sok melaku dewe iki piye urung dibahas sok muncul. Nah. Jadi leadership ini tugas utamanya seperti Ethan Hawke, ya, dalam Mission Impossible. Jadi Anda harus nonton Mission Impossible itu. Berapa ya? Kalau yang pertama itu, yang pertama bagus, cuman dia kompleks karena terjadi pengkhianatan oleh leadernya di situ, ya. Tapi bagus untuk contoh advance. Tapi kalau yang cuman sederhana itu ya, kalau yang kedua jelek. Ketiga sudah bagus, terus Rogue Nation itu bagus, yang terakhir juga bagus. Jadi itu polanya agak ya. Pokoknya dia dapat misi dulu, terus dari situ dia harus menyusun organisasi, mulai ngerekrut toh. Begitu dia sudah paham misinya, dia terima misi itu sebagai amanah, ya, sebagai amanah yang harus dijalankan, yang harus diemban. Jadi seorang leader itu harus mengemban misi. Nah, Anda kan mau milih presiden Indonesia nih tahun depan, mestinya Anda tahu misinya dulu, Indonesia itu apa, nanti presiden mana yang bisa mengemban misi itu. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ya, terus ikut aktif dalam memelihara tertiban dunia didasari oleh perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini tolak ukur memilih pemimpin. Jangan kubu-kubuan, saya kubu A, kubu B, saya pro apa itu sekarang, kebangsaan sama pro keberagaman sama pro apa, itu bukan isu yang mendasar itu, ya. Jadi saya kemarin lihat, belum sempat lihat tapi pengen saya lihat, saya ingin memahami maaf ya, kerancuan berpikir bangsa kita. Masalah Ratna Sarumpait dibahas di ILC tadi malam, ya. Itu kan bukan masalah kebangsaan itu, ya. Ya memang orang-orang yang punya kepentingan politik semuanya dikapitalisasi, ya. Nah, makanya saya begitu, wah ini kok arahnya sudah melenceng lagi. Saya tidak yakin 2019 dapat presiden yang baik lagi, tahu saya. Karena isunya kubu-kubuan, ya. Harusnya isunya itu harusnya kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu tadi misi tadi dipahami nggak, ya. Bagaimana dia mengartikulasikan itu dan seterusnya. Nah, kemudian ini komputer jalan sendiri saya ini harus diruat ini nanti, ya. Dijual. Nah, lalu ini yang harus dilakukan seorang pemimpin itu adalah membangun culture. Kita bicara masalah organisasi yang long lasting, ya.
Artinya culture itu adalah sustainable behavior atau a pattern of behavior that is sustainable. Ya kan, sesuatu yang menjadi culture itu kan lalu menjadi tradisi. Tradisi itu artinya kan berjalan lama dan berkelanjutan kan gitu tuh. Jadi bukan sekedar perilaku saja, bukan sekedar tata nilai saja, tapi sesuatu yang terkait dengan sustainable. Sehingga kalau kita sudah memiliki culture, maka organisasi itu akan bisa seolah-olah menggelinding saja, ya, karena culture-nya sudah terbentuk. Tapi organisasi yang culture-nya belum terbentuk, dia pasti akan kebentur-bentur, ya, nabrak sana, nabrak sini dan sebagainya. Dan unfortunately, Indonesia ini adalah negara yang belum terbentuk culture-nya. Menurut beberapa pengamat, dan saya juga mengamati, negara-negara kuat itu culture-nya kuat, ya. Jepang misalnya, Rusia itu ternyata culture-nya kuat. Jadi di Rusia itu ada 20 juta Muslim, terus mayoritas itu dulu komunis tapi sekarang sudah kembali ke sekuler atau ke ortodoks, tapi mereka tidak menganggap perbedaan itu masalah, gitu loh. Tapi juga terus tidak menganggap keunikan itu jadi anti keberagaman. Yang terjadi di Indonesia kan diobrak-abrik di situ. Nanti yang terlalu unik dianggap anti keberagaman. Nanti yang berbeda dianggap apa gitu, nggak jelas apa maksudnya gimana. Pokoknya seneng padu lah orang Indonesia. Terus buat acara aja padu, gitu. ILC itu kan padu toh istilahnya. Terus banyak yang nggak mutu toh. Kalau Anda menikmati ILC itu berarti Anda agak menikmati pertikaian. Ya boleh mengambil mempelajari informasi ya dari apa yang dikatakan itu seperti itu. Ada yang baik pendapatnya, ada yang memberi informasi. Tapi nuansanya itu selalu pro and kontra toh, sehingga menciptakan konflik. Saya ingat dulu waktu tahun 70-an ya. Nah, saya masih kecil, saya waktu itu sukanya nonton film kartun atau film koboi ya. Ada acara yang saya tidak suka, namanya Dialog. Padahal itu sebetulnya acara yang sangat bermutu. Karena di situ banyak ahli bicara tentang satu isu tanpa harus menyalahkan yang lain, tanpa harus merendahkan dan sebagainya. TVRI kalau Loh, jangan dikira semua yang dibuat Pak Harto itu jelek ya. Yang jelek itu kan kalau indoktrinasi Pak Harto ketua apik terus ya itu jelek. Tapi kalau dialog itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh negara ini. Jadi semua orang berbicara bagaimana idealnya, lalu disampaikan, didengarkan, yang lainnya boleh berbicara yang lain, nggak usah saling menyalahkan. Nah nanti dimusyawarahkan mana yang bisa disepakati bersama. Harusnya kan itu Pancasila itu, ya. Tapi sekarang kondisinya sedang tidak ideal. Tapi jangan khawatir, nanti pasti akhirnya baik, ya kan? Kan kata pepatah itu loh, segala sesuatu itu akhirnya pasti baik. Kalau belum baik berarti belum berakhir. Ya. Ini masih dalam proses. Nah itu culture ya. Culture itu sebuah pola perilaku yang shared itu apa ya? Yang dimiliki oleh sekelompok orang sehingga dia bisa memprediksi hasil kerja. Ya. Nah, kalau dalam perusahaan yang paling menonjol ya Apple itu culture-nya sangat kuat.
Sehingga selalu ya zamannya Steve Jobs dulu pernah ada cerita bahwa wartawan itu kalau Steve Jobs mau ngomong, dia tidak mau kehilangan satu detik pun apa yang dikatakan Steve Jobs itu. Karena sudah bisa expected bahwa ini pasti sesuatu yang menarik karena culture-nya sudah terbentuk. Ya. Itu ada ulasan seperti itu. Jadi waktu Steve Jobs meninggal itu kan banyak ulasan-ulasan. Nah, itu terkait dengan leadership, ya. Jadi culture dibentuk oleh leadership. Kok bisa ada telepon padahal baterainya habis? Bentar. Halo. Oh, maaf ya. Suaranya orang menawari utang. Hah? Halo, selamat siang. Apakah benar ini Bapak Bagus Riono? Terima kasih sudah menjadi langganan BNI atau BRI dan sebagainya. Oke, jadi culture itu terbentuk karena kekuatan leadership. Ya. Dalam kasus Apple, culture-nya sudah terbentuk. Lalu Steve Jobs meninggal. Leadership yang berikutnya itu tinggal nyengklak saja sebetulnya. Ibarat kereta udah jalan, ya. Dia bisa merusak itu, tapi dia bisa build on the culture yang sudah ada di situ. Sehingga sekali lagi kalau ini tadi kan saya bicara kronologis ya, pada awalnya leadership itu yang membangun, culture itu muncul setelah itu, tapi di tengah perjalanan leadership kan nanti berganti. Nah, itu bisa menjadi leadership itu bisa menjadi seolah-olah tidak lagi penting karena culture sudah terbentuk, atau dia bisa menjadi perusak. Itu bisa juga. Karena bagaimanapun juga leadership itu punya power, ya kan? Nah, mereka yang bicara leadership itu tidak perlu adalah mereka yang melihat pada kasus organisasi yang culture-nya sudah kuat sehingga peran leadership seolah-olah nggak penting. Contoh seperti Thailand. Thailand itu, ini sebagai negara ya supaya gampang membayangkannya. Itu mbok kudeta terus tiap hari negaranya stabil, ekonominya stabil. Karena bagi mereka yang namanya Perdana Menteri nggak penting. Sistemnya udah terbentuk oleh kerajaan itu Bhumibol dulu, Bhumibol yang wafat kemarin itu, Bhumibol Apundandet itu, ya. Lalu Jepang itu kan selalu turning point-nya kan restorasi Meiji. Jadi leadership yang membentuk culture Jepang dewasa ini itu adalah Kaisar Meiji yang mengintegrasikan antara modern dan tradisional, ya. Jepang sebelum Meiji itu apa? Anda harus nonton film samurai gitu kan. Jadi dulu itu Jepang itu isinya kerajaan-kerajaan kecil yang perang terus. Dan itu yang diilustrasikan bagus sekali oleh Akira Kurosawa dalam filmnya yang berjudul Ran, ya. Sebetulnya hampir semua filmnya Akira Kurosawa tentang samurai itu mengkritik zaman Jepang masih kacau balau. Tapi ya dengan sudut pandang artistik dan sebagainya. Dan setelah saya mempelajari perfilman, ini tadi perfilman ya sebenarnya apa lah. Itu ternyata luar biasa Akira Kurosawa itu. Kalau Anda suka film koboi, karena film koboi yang paling populer itu cuma jiplaan dari filmnya Akira Kurosawa. Star Wars itu yang sampai 8 sekarang mau 9 itu juga jiplaan dari filmnya Akira Kurosawa. Siapa lagi? Banyak sekali film-film yang populer dan itu hanya terinspirasi filmnya Akira Kurosawa. Sehingga saya ketika dia mengekspresikan sesuatu itu sangat merepresentasikan keadaan. Nah, Jepang itu zaman sebelum Meiji itu isinya cuman orang bunuh-bunuhan. Mungkin seperti Kenaro dulu kali ini. Zaman Kenaro dendam 7 turunan, ini bunuh ini dan seterusnya. Tapi Jepang sekarang bisa jadi seperti ini karena ada leadership
Kaisar Meiji, lalu membentuk culture, dan begitu culture itu sudah terbentuk, sekarang jadi Perdana Menteri Jepang siapa saja, nggak masalah. Kaisarnya juga jadi simbol, ya. Nah itu ya, di dialektikanya itu, dinamikanya itu. Makanya banyak para ahli yang akhirnya melihat leadership nggak penting, salah satunya karena itu, dugaan saya, ya. Baik, ini kita sampai ke culture. Nah, loh toh, ini aneh tenan iki. Nah, unsur keempat dari simple model ini adalah performance. Jadi bagaimana kita bisa tahu culture-nya itu kuat atau tidak? Itu ukuran yang paling valid adalah performance-nya. Jadi Anda boleh aja mengklaim, oh culture kita bagus, oh Indonesia itu budayanya bagus sekali, kita itu negara yang ramah, gemah ripah loh jinawi, rayuan Pulau Kelapa. Performance-nya gimana? Performance-nya, apakah kita sudah menjadi negara yang makmur, yang respectable, yang punya power? Artinya ketika tadi saya bilang bahwa Indonesia itu negara yang culture-nya belum terbentuk, di samping saya mengutip beberapa pendapat para pengamat, tapi juga bisa kita lihat sendiri dari performance-nya. Malaysia itu, Mahathir punya peran yang signifikan sebagai leader, dan ketika Mahathir lengser, ternyata ada deteriorasi, ada pembusukan dalam pemerintahan Malaysia, sehingga culture-nya belum cukup kuat Malaysia itu, lalu Mahathir balik lagi, sekarang mau meluruskan kembali. Itu contoh yang unik juga, umur 92 tahun jadi Perdana Menteri, ya. Dan ternyata salah satu kesalahan yang diwarisi oleh budaya Malaysia itu berasal juga dari Mahathir sendiri ketika dia menyingkirkan Anwar Ibrahim yang dianggap terlalu cepat mau mengambil alih kekuasaan dengan berbagai macam fitnah, sehingga ketika dia maju lagi, dia seperti bertobat gitu, berpihak pada Anwar Ibrahim yang selama ini diintimidasi dan dianiaya oleh dia, ya. Jadi ini dinamika yang menarik kalau menurut saya, ya. Rusia, Lenin walaupun itu komunis, tapi Lenin itu sebagai bapak bangsa Rusia sampai sekarang masih dihormati. Yang mulai ngerusak itu Stalin sebetulnya. Di Stalin itu sebagai penerusnya Lenin, dia sangat kejam, dia membunuh siapa saja yang dianggap berlawanan dengan dirinya. Dan itu semakin membusuk sampai ke Gorbachev, ini leader yang baru, membalikkan pendulum itu kembali kepada Glasnost dan Perestroika itu. Sekarang Rusia menjadi negara yang kuat lagi tuh. Lalu muncul Putin sebagai leader yang juga oleh Time disebut the most powerful man in the world, ya. Sampai Donald Trump itu dicurigai rekayasanya Putin. Saking orang Amerika sendiri sangat mengakui kekuasaan, kecerdasan dan kelihayan Putin dalam memimpin itu, ya. Dan agak menarik ketika Menteri Luar Negeri Rusia diwawancarai TV Amerika, entah ABC atau NBC atau CNN itu, ya. Saya dengar banyak isu mengatakan bahwa Rusia itu berperan itu membuat Donald Trump jadi presiden. Katanya Rusia itu meretas, ya, sistem istilahnya, sistem komputer itu, sistem networknya ini. Orang Rusia jawabnya gimana? Oh tidak gitu, atau oh ya pasti. Jawabnya gini, bagaimana mungkin kita bisa menembus sistem komputer Amerika yang sangat canggih itu? Wah, jawabnya gitu. Itu punya dua pesan. Pertama, ngenyek, gitu. Yang kedua, dia tidak mengakui. Tidak bisa, artinya dia tidak mengakui. Tetapi dia ngenyek juga. Kalau seandainya benar kan berarti
sistem Amerika bisa dibobol gitu. Nah gitu contoh ya, bagaimana hubungan antara leader dan culture tadi, leadership dan culture itu. Makanya BOM ini pro leadership, pro posisinya BOM ini leadership itu penting. Walaupun memang peran leadership itu tidak harus selalu ada di tempat, tidak harus mengontrol terus, tapi dia harus membangun culture. Makanya level yang keduanya, level berikutnya culture. Dan ukuran dari culture itu, keberhasilan itu adalah dari performance. Ya. Cina itu diakui atau tidak dibangun oleh Mao Zedong, ya. Sebelumnya zaman kerajaan juga ada raja Cina yang terkenal, tapi saya nggak tahu. Cuman kalau yang ada filmnya kan raja Cina yang lemah ya, Puyi itu ya, the Last Emperor itu kan raja yang lemah, itu leader yang lemah. Lalu muncul Mao Zedong, leader yang kuat, ya memang kejam pada awalnya, tapi dia membangun culture Cina yang kerja keras dan sebagainya itu kan. Lalu ya terjadi pembusukan juga karena leadernya ganti terus, mungkin istilahnya itu tidak sekuat Mao Zedong dan sebagainya, terus ada pengkhianatan ada dan sebagainya. Lalu sekarang mengalami kebangkitan lagi dan sangat powerful lagi. Tapi budaya Cina sosialis republik itu ada Mao Zedong yang membangunnya pertama kali. Ya kita belum bicara masalah moralitas ya, kita masih bicara masalah efektivitas. Tapi terbukti kalau seperti Hitler misalnya sebagai leader, dia pernah membuat Jerman itu powerful, tapi gagal menghadapi faktor lingkungan. Nah, Cina ini sekarang ketika menghadapi lingkungan dia tidak destruktif seperti Hitler ya. Walaupun ya dia mulai menguasai banyak pasar dan sebagainya, menimbulkan konflik dengan Amerika dan sebagainya. Memang kita lihat nanti seperti apa. Itu semua adalah performance ya. Bagaimana organisasi itu bisa perform. Kalau Anda bicara masalah teknologi ya, Anda bisa lihat misalnya Yahoo, lalu tiba-tiba ada Google, Yahoo-nya mulai redup, sekarang hampir megap-megap ya. Itu pada awalnya Yahoo ini leading ya, dengan leadership dua orang itu, terus dia menguasai. Tapi ada Google yang juga punya leader yang powerful. Lalu culture-nya Google lebih menonjol daripada Yahoo. Ya, kalau kita bicara masalah organization culture itu selalu Google menjadi referensi kan. Nah, performance-nya lalu terlihat lebih kuat. Sehingga yang pada ujungnya nanti itu baru kita bicara masalah visi. Jadi visi itu sebetulnya adalah proyeksi dari tercapainya misi atau terlaksanakannya misi. Visi itu adalah kata benda. Kalau misi adalah kata kerja. Jadi organisasi itu mau ngapain sih? Kalau sudah ngapain itu nanti mau jadi apa? Mau jadi seperti apa? Mau membangun masyarakat seperti apa? Ya. Jadi visi itu sebetulnya adalah impian masa depan yang itu akan menginspirasi orang untuk mengejarnya. Tapi misi itu adalah alasan mengapa in the first place organisasi itu dibentuk, untuk tujuan apa. Nah, ketika tujuan itu tercapai, maka terwujudlah visi itu. Gitu ya. Jadi kalau dimetaforkan dengan kehidupan manusia pada umumnya itu jadi sangat jelas. Jadi visi Anda itu surga, ya kan? Misi Anda di dunia ini apa? Berbuat baik, gitu. Karena kalau Anda berhasil dalam berbuat baik, maka Anda akan masuk ke surga. Impian yang Anda bayangkan. Tapi surga kan nggak bisa ditemui pada saat hidup, toh. Harus mati dulu, gitu ya. Artinya organisasi itu ketika kita merumuskan visi,
itu jangan dibatasi. Ini juga salah kaprah lagi. Coba siapa yang PLN visinya ada tahunnya enggak? Nah kalau enggak berarti agak benar. Tergantung isinya. Tapi sekarang ini ya namanya perguruan tinggi itu setiap visi dikasih tahun. Menjadi universitas terbaik di dunia tahun 2013, tahun 2020. Itu bukan visi. Itu namanya rencana jangka panjang. Ya, visi itu surga. Sehingga akan seketika seluruh usaha jerih payah kita lakukan dan semuanya sudah kita lakukan, itulah yang akan terwujud. Jadi bukan untuk saat ini namanya visi itu. Ya. Walaupun ya memang ada istilahnya ada milestone kalau orang utamanya. Jadi visi seperti visi tapi antara. Misalnya dulu Steve Jobs dan Bill Gates itu kan teman dulu ya. Itu punya visi bahwa suatu saat nanti di setiap meja ada komputer. Nah, itu visi waktu itu. Dan sekarang sudah bukan visi lagi karena dia sudah terwujudnya, ada komputer semua. Terus Steve Jobs tahun 85 sudah punya visi tentang iCloud atau Google Drive. Itu sudah dibayangkan bahwa nanti kalau kemajuan teknologi komputer ini sampai suatu titik dengan dibantu adanya internet, maka kita tuh nggak perlu lagi bawa flash disk, bawa hard disk, bawa apa, kita tinggal login aja tuh semua data sudah ada di sana dan kita tidak perlu khawatir kena virus, khawatir hilang sebagainya karena ada yang jaga itu data itu. Nah, itu kan cloud computing ya. Sekarang sudah hampir terwujud. Itu visi-visi antara namanya ya, visi-visi yang sifatnya milestone menuju visi yang lebih tinggi lagi ya tentang sekarang ada big data dan sebagainya ya. Itu menarik untuk dipelajari. Itu kan the next step, kalau nggak salah saya ya, the next step dari cloud computing kan big data itu. Baik. Jadi inilah yang namanya simple model dari backbone organization model atau dari BOM. Yang ini sangat gitu ki ora manut iki. Nah, ini simple model ya. Oke. Baterainya udah hampir habis juga. Nah, kemudian ini nanti saya bagi slide-nya supaya Anda bisa baca. Ini keterangan dari apa yang saya katakan tadi. Mission itu adalah alasan dan sebagainya. Kemudian leadership itu adalah pengemban misi, culture itu adalah pola perilaku ya. Ini ada teori culture dari Edgar Schein ya, culture and leadership. Ini termasuk yang menginspirasi BOM ini juga Edgar Schein itu, bahwa culture dan leadership itu dua hal yang sangat penting dalam organisasi. Kemudian sekarang saya akan masuk ke yang kompleks model. Nah ini. Jadi kalau kita lihat tadi ada 5 elemen dari simple model itu. Itu yang paling kompleks itu adalah culture. Ya. Karena culture itulah yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan kerja di organisasi. Yang happening itu adalah culture. Ya. Happening. Sekarang kan ada istilah anak zaman now happening loh. Artinya apa happening? Hah? Lagi hits ya. Nah, arti sesungguhnya sebetulnya yang happening itu ya yang day to day peristiwa sehari-hari itu yang setiap saat kita lakukan. Itu yang disebut culture. Dan di dalam culture ini banyak sebetulnya subkomponennya ya, mulai dari people, value, strategi, goals ya, structure, system, skills dan style. Ya, kalau dilihat ini istilahnya familiar karena ini diambil dari 7S. Cuman kalau di 7S itu strategi itu posisinya sejajar dengan struktur, sistem dan ya. Padahal kalau menurut BOM ini
strategi itu core, ya. Karena struktur, sistem, skill, dan style itu harus disusun sesuai strategi. Begitu strateginya berubah, semuanya harus berubah. Itu yang disebut sebagai intervensi strategis, ya. Makanya kalau intervensi strategis itu semuanya berubah. Tapi kalau cuma intervensi teknostruktural atau human resources, human processes itu kan cuma bagian dari organisasi itu yang diubah. Oke. Nah, ini yang disebut kompleks model. Ketika culture itu dibedah lebih jauh menjadi menunjukkan komponen-komponennya. Nah, lo hilang lagi. Masing-masing ini ada